Pendapat saya, berhentilah untuk menjadi orang baik. Karena baik itu belum tentu benar. Tapi jangan juga jadi orang jahat. Jadi orang baik itu lucu juga ya. Sudah dikhianati berkali-kali, sudah dibohongi berkali-kali, tapi kita itu selalu percaya dan selalu memaafkan. Sudah ditinggalkan berkali-kali, sudah direndahkan berkali-kali, tapi nggak tahu kenapa kita selalu tidak bisa membalas dengan perbuatan yang sama yang seperti mereka lakukan kepada kita. Kita sudah berusaha menjadi orang baik, namun kita selalu mendapatkan luka hati yang teramat dalam. Kita sudah berusaha menjadi orang yang peduli, namun kepedulian kita selalu tidak dipahami. Bahkan hati kita sengaja dilukai untuk membuat sakit hati yang sangat dalam. Kita rela menyeberangi lautan untuk dia, tapi dia tidak mau merepotkan diri untuk melompati genangan air sedikit pun untuk kita. Kita selalu percaya pada mereka, tapi kepercayaan kita selalu disalahgunakan. Berkali-kali memaafkan, tapi berkali-kali juga disakiti. Berkali-kali juga kita maafkan. Kita sudah berjuang, tapi kita tidak pernah diperjuangkan. Kita sudah mencintai, tapi cinta kita selalu bertepuk sebelah tangan. Perbuatan kita sepertinya tidak ada arti di mata mereka. Jangankan dianggap penting, kata terima kasih pun tidak pernah terucap sesudah apa yang kita lakukan pada mereka. Kita menganggap mereka spesial, tapi bagi mereka, kita itu biasa saja. Kita menganggap mereka penting, tapi mereka menganggap kita kalau mereka ada kepentingan. Bagi kita, mereka itu segalanya. Tapi bagi mereka, kita itu hanyalah orang yang bisa dimanfaatkan. Orang-orang datang dalam hidup kita hanya karena mereka butuh. Tapi saat mereka senang, mereka tidak berada di samping kita. Kita selalu menganggap mereka itu dunianya. Tapi bagi mereka, kita itu bukan dunianya mereka. Ya, bukan tidak boleh jadi orang baik. Tapi buat apa menjadi orang baik kalau hati kita tidak bahagia? Bahagianya kita itu lebih penting daripada semuanya. Jadi mulai sekarang, pendapat saya, berhentilah untuk menjadi orang baik. Karena baik itu belum tentu benar. Tapi jangan juga jadi orang jahat. Mulai sekarang kita berpikir dan belajar bagaimana untuk menjadi orang bijak. Karena bijak artinya kita seimbangkan antara hati kita dan logika kita. Lalu apa perbedaan antara orang baik dan orang bijak? Pertama, orang bijak tidak berharap orang lain itu juga baik terhadap dirinya. Seringkali kita melakukan perbuatan baik tuh karena berharap kebaikan kita juga akan dibalas oleh orang lain. Kita berpikir bahwa jika kita berbuat baik, maka orang lain pun akan berbuat baik sama seperti apa yang kita lakukan. Tapi pada saat orang lain itu tidak berbuat baik, kita malah kecewa. Orang bijak, dia tidak mempunyai harapan bahwa kebaikannya itu juga akan dibalas. Ketika dia berbuat baik, ya dia berbuat baik saja, tidak berharap balasan. Orang bijak berbuat baik karena memang dia bahagia dengan perbuatan itu. Bagi orang bijak, kebaikan yang dia lakukan menunjukkan siapa diri dia. Bagaimana orang lain membalasnya, itu menunjukkan siapa diri mereka. Jadi, berhenti berharap orang lain menjadi baik dengan kita. Kita berbuat baik karena memang kita bahagia melakukannya. Kedua, orang baik tidak tahu kapan harus bilang tidak. Kebaikan itu sering dia lakukan dengan selalu berkata iya pada semua kemauan orang. Ini bukan baik, tapi ini gak enak hati. Dan orang-orang seperti ini itu gampang sekali dimanfaatkan. Kita kadang mengabaikan kebahagiaan diri kita sendiri demi untuk orang lain bisa bahagia. Ya sudah beda tipis mana baik dan mana bodoh. Sedangkan orang bijak tahu kapan bilang iya dan tahu kapan bilang tidak. Orang bijak hidup pada prioritas. Sekali lagi, hidup pada prioritas. Dia hidup bukan untuk menyenangkan hati orang lain, tapi dia hidup untuk memprioritaskan diri dia sendiri. Ketika dia bilang iya, berarti memang itu prioritas dia.
Tapi ketika dia bilang tidak, berarti ada prioritas lain yang dia prioritaskan. Yang ketiga, orang baik berbuat baik agar diterima oleh orang lain dalam satu circle pertemanan. Orang baik berharap lebih ketika dia sudah berbuat baik. Sedangkan orang bijak, pasti dia berada dalam satu circle yang satu frekuensi dengan diri dia. Orang bijak, sebelum dia berteman dengan orang lain, dia terlebih dahulu berteman dengan diri dia sendiri. Ketika dia sudah berteman dengan diri dia sendiri, sahabat sejati pasti akan datang. Hanya mereka yang berteman dengan diri mereka sendiri yang bisa mendapatkan sahabat sejati. Mereka berfokus menjadi versi terbaik diri mereka sendiri. Dan sahabat sejati itu datang dengan sendirinya. Keempat, bagaimana menggunakan logika ketika kita berhubungan dengan orang lain. Orang yang bijak itu lebih banyak diam dan memperhatikan situasi terhadap orang dan lingkungan dia. Dari situ dia bisa merasakan apakah orang ini benar-benar layak ditolong atau orang ini hanya memanfaatkan pertemanan. Orang bijak berusaha untuk kebaikan diri mereka, untuk menjaga diri mereka dari orang-orang yang ingin memanfaatkan mereka. Orang baik mungkin punya ciri-ciri jujur, tulus, mudah dinasehati. Tetapi orang bijak memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan dengan hati-hati. Orang bijak dapat memahami situasi dengan baik, melihat dari berbagai sudut pandang, dan mempertimbangkan segala konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Mereka mampu untuk mengendalikan emosi mereka, menerima kritik, dan memikirkan segala macam tindakan mereka dengan hati-hati. Berhentilah menjadi orang baik, jangan berbuat jahat, dan belajarlah untuk menjadi orang yang bijak. Terima kasih, semoga bermanfaat.